Yo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan salam kenal di channel Dokter Otomotif. Ya, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil berol paling jos. 1,5 jam lagi menjelang buka puasa. Ya, ini sore-sore ya, sekarang sore sudah menjelang berbuka puasa. Ya, alhamdulillah. Dari awal sampai sekarang masih berpuasa. Alhamdulillah, ini masih semangat berpuasa untuk menuju kemenangan di hari Nan Fitri. Itu bukan Pak Fitri tapi Bu Fitri ya. Ini kali ini saya akan membahas, menyapa dulu bagaimana kabarnya kalian semua sahabat-sahabatku ya, saudaraku semuanya di Nusantara ya, di belahan dunia, belahan bagian barat, belahan bagian timur, bagian lor, bagian kidul, bagian dur, bagian ngisor ya, pokoknya seluruh semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan walafiat fid dini wa dunya dan akhirah. Pokoknya selamat dunia akhirat ya, dongane lah iki penting robana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, kali ini saya akan membahas dua mobil Avanza dan Daihatsu Terios ya. Terios dan Avanza itu mending yang mana? Kalau dulu saya kan pernah membahas antara uang 80 juta uang 80 juta pilih Kijang atau Avanza ya kan. Kalau sekarang sama-sama membeli baru lah, itu mending beli Terios atau Avanza. Itu masih mending mana perbandingannya? Perbandingan antara Avanza dan Terios. Kenapa saya bukan membandingkan antara Toyota Rush dan Terios? Kenapa? Udah bisa ditebak. Itu kan dua produk ya, dua produk dari dua PT antara Toyota dan Daihatsu. Dan dari produk yang sama itu kembaran antara Rush dan Terios itu produk dari Terios itu tidak akan bisa mengalahkan Rush ya. Terios tidak akan bisa mengalahkan Rush, begitu juga Xenia tidak akan mengalahkan Avanza gitu. Tapi kali ini saya akan membahas antara Avanza dan Terios itu masih mending yang mana. Seperti apa lengkapnya? Simak terus. Toyota Avanza dan Daihatsu Terios adalah salah satu mobil yang sangat laris di pasaran. Mobil yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hampir di setiap jalanan kita selalu melihat mobil tersebut, yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu Terios. Kali ini saya akan membahas kelebihan dari kedua unit tersebut, yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu Terios. Sebelum Anda membelinya, alangkah baiknya Anda harus mengerti dulu spesifikasi lengkap dari kedua mobil tersebut. Yang pertama tentang kelebihan Toyota Avanza. Di sini saya membahasnya Avanza Veloz ya, terutama Avanza Veloz. Keunggulan Toyota Avanza Veloz yang pertama mungkin sudah begitu tampak dari sisi eksteriornya, dimana beberapa perubahan tersebut diantaranya adalah tampilan headlamp atau lampu utamanya yang bergaya baru, kemudian ditambah dengan desain grillnya depan yang tampil baru pula dengan sentuhan ornamen chrome. Selain itu, untuk desain spionnya juga telah diubah dengan desain yang baru dengan penampakan turning light seperti kebanyakan mobil keluaran sekarang. Sedangkan kelebihan Toyota Avanza Veloz lainnya dari sisi eksterior ialah desain lampu belakang yang telah mendapatkan perubahan pula, dimana
Bentuk lampu belakang sekarang ini menyatu dengan pintu bagasi. Selain itu terdapat pula penambahan spoiler pada bagian belakang atas, lengkap dengan adanya head mount lamp, menjadikan penampilan mobil Toyota Avanza ini tampak lebih sporty. Ditambah lagi desain velg yang digunakan untuk Toyota Avanza Veloz ini telah mendapatkan perubahan desain, menjadikan penampilan akan lebih tampak sporty meskipun dari sisi ukuran masih sama menggunakan velg berdiameter 15 inci. Untuk kelebihan Toyota Avanza Veloz dari sisi interiornya adalah desain kabin masih tetap terasa lega seperti Toyota Avanza generasi pertama, namun ditambah dengan sejumlah fitur-fitur canggih yang diantaranya adalah sistem audio 1 DIN yang dapat memutar berbagai macam file musik dari CD dan DVD. Selain itu juga dapat digunakan menjadi radio untuk tipe 13L, sedangkan untuk tipe 15L sistem audionya sudah menggunakan 2 DIN lengkap dengan tombol kontrol pada bagian kemudi dan sudah dilengkapi dengan adanya sistem AC yang akan memberikan kesejukan ketika berkendara pada cuaca yang panas. Selain itu, keunggulan Toyota Avanza Veloz lainnya dari sisi fitur ialah fitur keselamatan yang disematkan sudah cukup lengkap, di mana beberapa fitur tersebut diantaranya adalah dual SRR airbag, kemudian telah dilengkapi pula dengan 3-point steer belt, ditambahkan sistem rem tambahan ABS serta memiliki kursi ISOFIX, dan untuk desain bodi samping sudah dilengkapi dengan adanya seat impact beam yang akan meredam energi benturan dari samping. Untuk tipe mesin yang ditawarkan Toyota Avanza Veloz ini tersedia 2 varian, yaitu mesin 13L dan mesin 15L, di mana kemampuan mesin 13L ini mampu memberikan daya maksimal 104 PS dan torsi maksimal 13,9 kgm, sedangkan untuk tipe mesin 15L mampu memberikan daya maksimal mencapai 96,5 PS dan torsi maksimalnya mencapai 12,3 kgm, sehingga sudah dapat dipastikan apabila performa mesin mobil Toyota Avanza Veloz ini sudah pasti akan cukup handal di jalanan dengan kombinasi transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis, membuat para pengguna akan lebih mudah saat mengendarai mobil Toyota Avanza Veloz ini. Meskipun kelebihan Toyota Avanza Veloz ini tergolong cukup banyak, namun untuk kekurangan Toyota Avanza Veloz ini juga tergolong cukup banyak, di mana beberapa kelemahan Toyota Avanza Veloz ini sendiri diantaranya adalah desain flat body mobil Avanza Veloz ini dirasa masih terlalu tipis, sehingga hal tersebut akan sangat membahayakan para penggunanya ketika terjadi sebuah benturan yang sangat keras. Meskipun pada bagian samping telah ditambahkan fitur seat impact beam. Selain itu, kelemahan Toyota Avanza Veloz berikutnya adalah bobot mobil yang terasa masih terlalu ringan, sehingga mobil akan kurang stabil ketika melaju pada kecepatan yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu tentang Daihatsu Terios. Ya, kelebihan Daihatsu Terios memiliki desain yang tampil lebih sporty dan cukup gagah banget kayak berkudara. Kelebihan Daihatsu Terios yang pertama yakni pada sisi eksteriornya, di mana kali ini mobil small SUV garapan pabrik asal negeri Bunga Sakura ini memang membawa bodi yang cukup besar dan terkesan sporty. Kesan tersebut pun tampak dengan jelas berkat lekukan tegas pada setiap sisi bodinya dengan gaya headlamp yang cukup modern dan terkesan agresif. Tentu saja sisi desain yang begitu stylish dan menawan tersebut menjadi salah satu kelebihan Daihatsu Terios yang cukup memukau dan menawan. Kelebihan selanjutnya yaitu menawarkan ruang kabin cukup ideal. Meskipun bentuknya tampak nanggung untuk sekelas mobil small SUV,
Namun nyatanya ruang kabin yang ditawarkan model ini terbilang cukup lega dan ideal. Kelebihan Daihatsu Terios yang satu ini tentunya menjadi perhatian yang cukup menarik bagi para konsumen di Indonesia. Di samping itu, dengan lapangnya ruang kabin tersebut, maka tak heran jika Smart SUV buatan Daihatsu ini sanggup menumpang hingga 5 penumpang sekaligus. Dengan begitu, sektor ruang kabin yang dibawanya tersebut menjadi salah satu kelebihan Daihatsu Terios yang cukup memikat hati bagi para calon pembelinya. Untuk performa mesin, bersenjatakan dengan performa mesin yang lumayan gahar tentunya merupakan kelebihan Daihatsu Terios yang mampu menarik perhatian pecinta otomotif tanah air. Pasalnya tentu saja dengan mesin sebesar 1495 cc, mobil SUV garapan pabrik asal Jepang ini mampu berlari maksimal 109 PS per 6000 rpm dan torsi maksimalnya 14,4 kgm per 4400 rpm. Bahan bakar untuk konsumsi pun juga sangat efisien dan irit. Dibenamkannya teknologi electronical full injection, di mana selain mampu menekan konsumsi bahan bakar, tentunya dengan adanya teknologi tersebut membuat mobil ini pun ramah lingkungan. Sementara jenis bahan bakarnya mobil ini menggunakan bensin tanpa timbal atau pertamax. Dan begitu sektor permesinan pada mobil ini bisa menjadi bagian yang dijadikan daya tarik konsumen dan kelebihan Daihatsu Terios. Selain itu, kelebihan Daihatsu Terios pun juga bisa dilihat dari interiornya, di mana pada sektor ini hal yang cukup menonjol yaitu sudah dibekali dengan fitur GPS yang bisa kita manfaatkan sebagai alat penunjuk arah. Tentu saja keberadaan fitur berupa GPS ini akan sangat berguna bagi para calon konsumen. Dengan demikian, tak ayal jika salah satu kelebihan Daihatsu Terios yang cukup menarik juga terletak pada fitur GPS yang dibawanya. Selanjutnya, untuk kekurangan mobil Daihatsu Terios ini, selain keunggulannya ada juga beberapa kekurangan Daihatsu Terios ini. Salah satunya yaitu pada sektor material bodinya yang dibuat dari bahan yang kurang berkualitas atau tipis untuk sekelas mobil Smart SUV, sehingga hal ini dapat menjadikan mobil tersebut oleng atau mudah limbung ketika dikendarai dengan kecepatan tinggi di jalanan yang bebas hambatan tentunya. Kekurangan Daihatsu Terios ini menjadi titik fokus para calon pembeli yang cukup dipertimbangkan secara mendalam sebelum membelinya. Akselerasinya masih terasa lembek ya. Di sisi lain, salah satu kekurangan Daihatsu Terios juga terasa pada tarikan atau akselerasinya, di mana tak sedikit yang mengeluh akselerasi pada mobil ini rasanya lembek atau kurang agresif, sehingga banyak konsumen yang sedikit kecewa mengingat Smart SUV tak seharusnya akselerasinya terlalu lembek. Dengan begitu, fakta tersebut adalah salah satu bentuk kekurangan Daihatsu Terios yang cukup perlu mendapat perhatian dari pihak produsen. Begitu, Lek. Ya, tadi pembahasan antara perbedaan atau spesifikasi mobil Avanza dan Terios. Ya, kalau saya pribadi masih milih Teriosnya. Dari segi bentuk ya, segi model itu masih bagus Terios. Kalau suspensi suspensi itu masih bagus Avanza ya, suspensinya. Tapi kalau saya lebih cenderung ke modelnya, suka dengan Terios begitu. Kalau Anda gimana, pilih yang mana ya, monggo beri masukan di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa ya di subscribe, kalau perlu di share jika videonya bermanfaat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.